Yo Chelsea fans, lagi dan lagi kita kalah di pertandingan UCL Group Stage di bulan Desember. Ini menjadi berat banget ya. Bulan Desember ini jadi bulan yang benar-benar menjadi momok buat Chelsea. Dua kali kekalahan dan satu hasil imbang harus diraih Chelsea di 3 game di bulan Desember ini. Dua di Premier League, satu di UCL. Dan ini aneh karena Chelsea udah unggul 1-0 tapi harus menyerah 2-1 akibat rotasi yang dilakukan oleh Enzo Maresca, drag down permainan dan membuat pertandingan ini menjadi pertandingan yang harusnya bisa dimenangkan oleh Chelsea malah diremontada sama Atlanta. Aneh banget, aneh. Welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Berat sih ya. Jangan lupa buat subscribe juga channel ini. Walaupun berat, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono karena gue selalu mengupdate Chelsea di channel gue. Jadi join langsung channel gue ya. Kita mulai aja Red the Player di edisi UCL Atlanta melawan Chelsea yang berakhir kekalahan 1-2 buat Chelsea. Ah, ini merupakan laga away kelima ya. Beruntun tanpa kemenangan sejak tahun 2012 di Champions League yang dilakukan oleh Chelsea. Jadi di 2012 kita sampai ke rekor 5 kali tanpa kemenangan match away di UCL dan terulang lagi di pertandingan malam ini. Enzo Maresca juga dari kekalahan ini menjadi manajer ketiga yang gagal memenangkan 3 laga away di putaran awal Champions League semenjak Andre Villas-Boas dan juga Luis Felipe Scolari ya. Padahal Chelsea di pertandingan ini datang dengan rekor yang baik ya. Chelsea menjadi tim Inggris pertama yang berhasil membuat 100 kali penampilan away di Champions League dengan 41 kemenangan. 41 kemenangan ini merupakan kemenangan terbesar kedua di seluruh kompetisi UCL sepanjang UCL ini bergulir. Nomor satu itu adalah Barcelona dengan 44 kemenangan dari 100 pertandingan away. Dan ini harusnya menjadi rekor yang baik buat Chelsea untuk berusaha memenangkan pertandingan ini. Tapi sayang, apa yang terjadi malah sebaliknya. Menggunakan setup game yang menurut gue agak sedikit masih bisa dibilang normal ya, tidak terlalu bereksperimen dengan mengandalkan duo center back Trevor Chalobah dan Badia Shield, Acempong yang ditaruh di sebelah kanan, terus Rhys James yang didorong ke midfield. Sayangnya nomor 9 masih dipakai untuk Joe Pedro di pertandingan ini. Padahal gue berharap semoga Pedro itu yang dimasukkan jadi bisa ada tekanan di lini belakangnya Atlanta. Tapi ternyata Joe Pedro yang lebih dipilih dan walaupun Joe Pedro bisa membuat 1 gol di pertandingan ini, tapi benar-benar impactnya di sepanjang pertandingan menurut gue nggak terlalu banyak kecuali gol yang dia buat di babak pertama ya. Di menit ke-19 Acempong menurut gue ini bermain sangat baik. Dia berhasil melakukan beberapa blok, terus dia juga menjadi malam yang spesial buat Acempong karena ini menjadi starting pertama Acempong di UCL malam ini ya. Jadi ini sungguh membanggakan dan penampilan Acempong juga menurut gue luar biasa ya. Dan di menit ke-25 ini Joe Pedro berhasil membuat gol dari second ball yang didapatkan Rhys James dari tendangan corner ya. Dan awalnya direview oleh VAR karena ada kemungkinan offside tapi gol disahkan oleh VAR ya. Di 2 menit 29 Chalobah mendapatkan kartu kuning akibat gagal melawan Skamaka di area mid pertahanannya Chelsea. Skamaka yang tampil luar biasa di pertandingan ini begitu cerdik mengecoh Chalobah sehingga Chalobah harus menjatuhkannya dan mendapatkan kartu kuning pertama dan ini yang membuat Chalobah harus dirotasi di babak kedua dan karena itu juga permainan Chelsea menjadi downgrade dan seluruh organisasi yang terbangun baik sejak babak pertama. Gue yakin waktu babak pertama kelihatannya ini permainan jauh lebih baik daripada Bournemouth, tapi ditariknya Chalobah ini membuat seluruh permainan jadi berantakan ya. Di menit ketiga-tiga nih ada clearance yang luar biasa dari George Acempong. Yang walaupun Ademola Lookman offside ya, tapi Acempong berhasil mengamankan bola yang didapatkan oleh Ademola Lookman ya. Offside trap sangat berjalan di babak pertama. Beberapa kali Atlanta, mungkin lebih dari 3 kali Atlanta mendapatkan offside karena rapihnya lini belakang Chelsea yang diinisiator oleh Trevor Chalobah. Dan ini yang kita kehilangan di babak kedua, seorang pemimpin lini belakang yang benar-benar bisa menggerakkan lini belakang dengan sangat baik. Begitu diganti sama Fofana, semuanya langsung berantakan ya.
Di babak kedua di menit ke-50 nih James ada shoot ya dari second ball yang dia dapatkan, tapi sayang masih melebar ke sebelah kiri gawangnya Atlanta. Dan menit ke-52 gol terjadi untuk Atlanta, tapi sayang masih offside. Dan dari momentum itu Atlanta mulai memegang kendali pertandingan ya. Digantinya Chalobah dengan Fofana, ini benar-benar mendowngrade lini belakang Chelsea karena nggak ada lagi seorang back commander yang bisa melakukan offside trap dan mengatur para teman-temannya untuk lebih solid lagi dalam bertahan ya. Fofana kelihatannya hilang di game ini, sangat shaky. Gue nggak tahu apa yang terjadi, bahkan dia sempat diganti di menit ke-70, hanya masuk sekitar 15-an menit ya. Dan di menit ke-54 ini ada gol dari Skamaka dari open play dari sebelah kiri pertahanan Chelsea, bola crossing dan berhasil disundul oleh Skamaka ya. Di menit 58 nih ada peluang dari Joe Pedro dari take on-nya Pedro Neto, dan Pedro Neto bermain sangat baik di pertandingan ini. Ada save juga dari bola sundulan flick ya yang dilakukan oleh Atlanta di menit 61. Tapi untungnya Robert Sanchez masih on point dan berhasil mengamankan gawang Chelsea. Di menit ke-75 ini adalah awal dari kehancuran Chelsea, masuknya Tosin menggantikan Fofana yang menurut gue anjing manja banget. Eh Ya mungkin dia nggak kelihatan ya, matanya ada masalah, tapi menurut gue ini benar-benar satu hal yang membuat permainan kita menjadi berantakan. Masuknya Tosin ini sangat merugikan Chelsea di pertandingan kali ini. Dan di menit 80 ini harusnya ada handball yang didapatkan oleh Chelsea tapi tidak di calling wasit, dan juga menit 75 itu harusnya Skamaka mendapatkan kartu merah karena ada gerakan tambahan kaki yang benar-benar mengenai wajah dari Fofana ya. Dan ini yang gue pertanyakan keputusan wasit, bahkan tidak di review VAR. Dan menit ke-82 ini gol dari Clatera dari open play ya, akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Tosin. Menurut gue nggak penting karena di situ udah banyak banget pemain Chelsea yang ready untuk mengcover seluruh open play atau pergerakan yang dilakukan oleh pemain Atlanta, tapi Tosin tetap memilih untuk melakukan foul. Akhirnya quick free kick yang dilakukan oleh Atlanta ini berbuah hasil tendangan sangat keras dari Calatera, gagal ditepis oleh Robert Sanchez ya. Akhirnya Chelsea ketinggalan 2-1, dan sejak saat itu nggak ada momen Chelsea mampu mengembalikan keadaan. Ada shoot dari Garnacho di menit 89 dan peluang dari Joe Pedro di menit 90+3 yang gagal dijadikan gol. Dan akhirnya Chelsea harus pulang dengan kegagalan dan kemungkinan besar bermain di playoff Champions League ya. Nambahin kerjaan aja. Kalau tadi yang menang, kita langsung lolos ke babak 16 besar. Tapi karena kegagalan ini, Chelsea harus kembali bersaing ke playoff, bermain home away untuk memperebutkan spot di babak 16 besar. Kita mulai aja rate the player. Gue akan cepat aja karena gue nggak punya sesuatu yang harus di review dengan seksama. Menurut gue permainannya jelek banget, apalagi di babak kedua, padahal Chelsea sudah unggul. Buat goalkeeper, Robert Sanchez akan gue kasih box kuning di pertandingan kali ini. Walaupun beberapa save dia lakukan, tapi gol dari Clatera menurut gue harusnya masih bisa diantisipasi oleh Robert Sanchez karena golnya masih punya beberapa detik untuk mendapatkan posisi yang enak buat mengamankan ya. Tapi sayang golnya memang agak sedikit bounce sehingga masuk ke sela-sela tangannya Robert Sanchez ya. Duo center back Badiashile dan Chalobah. Ini Chalobah akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini karena bermain 45 menit sangat solid dan lini belakang Chelsea sangat aman, menjadi seorang center back commander yang menurut gue bagus banget di babak pertama. Badiashile akan gue kasih box merah karena pertama kebobolan yang pertama itu juga akibat Badiashile, terus juga nggak bisa mengatur commander yang baik di pertandingan ini padahal dia sudah bermain dari menit pertama. Ini harus menjadi catatan buat Badiashile dan harus segera step up kalau mau menjadi seorang first team player di Chelsea ya. Marco Correa dan George Achempong. Marco Correa akan gue kasih box warna kuning. Achempong juga akan gue kasih box warna kuning ya. Marco Correa bermain so-so aja di pertandingan ini, nggak terlalu stand out juga dan gagal mengamankan beberapa peluang, termasuk crossing di babak pertama yang harusnya bisa di cover oleh Marco Correa. Dan ini sudah kali kedua Marco Correa nggak on point dalam bertahan di musim ini ya. Pertandingan melawan Arsenal dan pertandingan melawan Atlanta ini 2 gol yang terjadi akibat nggak on pointnya defense dari Marco Correa, dan ini harus menjadi catatan. Dan gue berharap semoga Enzo Maresca bisa segera mengantisipasi hal tersebut ya. Achempong walaupun bermain bagus di pertandingan ini, menjadi starting untuk pertama kalinya di UCL, tapi sayang penampilannya drop di babak kedua ya. Mungkin karena memang downgrade permainan dari Chelsea ini membuat
bek muda ini menjadi kelabakan, diserang terus-menerus dan lini kanan pertahanan ini benar-benar dieksploitasi oleh para pemain Atlanta di babak kedua. Jadi menurut gue emang Acempong ini ada alasan kenapa dia tidak dimainkan reguler karena kelihatannya belum stabil di sepanjang 90 menit ya. Tapi so far beberapa clearance dan tackle yang dilakukan di babak pertama ini menurut gue benar-benar on point dan harusnya dia bisa mendapatkan box hijau kalau seandainya di babak kedua dia bisa lebih firm lagi ya. Di pertandingan ini akan gue kasih box kuning. Moises Caicedo dan Reece James. Moises Caicedo akan gue kasih box kuning di pertandingan ini karena gagal memainkan permainan terbaiknya, gagal di lini tengah dan kalah dengan Ederson ya di pertarungan lini tengah dan ini juga menjadi catatan. Mungkin masih jet lag karena di dua pertandingan sebelumnya Moises Caicedo tidak dimainkan dan langsung dimainkan di pertandingan ini ya. Mungkin masih ada rasa grogi atau apapun itu, jadi memang permainannya masih belum on point. Reece James akan gue kasih box hijau dengan asisnya dan juga kemampuan dia untuk mengatur lini tengah walaupun sempat kehilangan momentum, tapi apa yang dilakukan oleh Reece James ini menurut gua udah cukup baik di saat para pemain lain downgrade di babak kedua ya. Reece James masih bermain dengan sangat konsisten, bahkan dia sempat dapat peluang, sangat tenang, tapi sayang masih belum dimanfaatkan ya. Dan walaupun dia didorong ke posisi nomor 10, nggak begitu bisa menggantikan peran dari Enzo Fernandez dan dalam mengalirkan bola, tapi so far permainannya sangat solid di 90 menit di pertandingan ini ya. Jimmy Gittens dan Pedro Neto. Gittens juga kalau gue kasih box merah karena di pertandingan ini sangat tidak impactful dan kelihatannya masih butuh banyak upgrade yang dilakukan oleh Jimmy Gittens untuk mendapatkan menit bermain di Chelsea ya. Pedro Neto akan gue kasih box kuning, bermain sekitar 70-an menit. Impact-nya kerasa, defense juga attack-nya, take on yang dilakukan sangat baik, tapi sayang memang situasi harus membuat dia dirotasi karena masih ada game melawan Everton yang kita sangat membutuhkan jasa dari Pedro Neto ya. Kalau dia bisa cedera, itu akan sangat berbahaya buat Chelsea di musim ini. Enzo Fernandez ini juga akan gue kasih box kuning. Babak 1 dan 2 itu kesulitan banget buat mengalirkan bola walaupun ada beberapa peluang yang dia lakukan pas yang baik, tapi nggak seperti biasa. Mungkin karena memang tekanan di lini tengah Atlanta ini sangat baik ya. Bagaimana Atlanta memainkan 3 back dengan sangat baik dengan tumpukan di lini tengahnya sehingga sulit untuk para pemain tengah Chelsea mengembangkan permainan di game kali ini ya. Jadi lini tengah kita benar-benar keropos di pertandingan ini, benar-benar nggak bisa diandalkan. Seluruh permainan bermain dari sisi sayap dan itu menjadi catatan penting juga buat Enzo Maresca saat melawan tim dengan kombinasi 3 back yang bisa mendorong lini tengahnya menjadi lebih banyak ya. Ini tim yang nggak banyak kita dapatkan di Premier League, tapi di Liga Italia dan Eropa lain tentu tim formasi seperti ini akan banyak dilakukan ya. Dan ini akan menjadi catatan buat Enzo Maresca bagaimana mengcrack pemain atau tim yang memainkan formasi seperti ini ya. Enzo Fernandez bakal gue kasih box kuning di pertandingan kali ini. Joe Pedro, gue pengen kasih box merah seandainya dia nggak ngegolin, tapi karena dia ngegolin walaupun tap in, ini akan gue kasih box kuning ya. Nggak ada impact-nya, hampir di 90 menit, cuma beberapa kali aja golnya termasuk itu dan menit ke 90 plus 3, di mana dia gagal mendapatkan gol karena tendangannya masih mengarah ke penjaga gawangnya Atlanta ya. Nah, di luar dari 11 pemain ini ada beberapa pemain pengganti, ada Fofana yang masuk. Ini akan gue kasih box merah karena manja banget menurut gue dan jelek banget defense-nya. Ada Garnacho yang masuk, ini akan gue kasih box kuning karena memang nggak terlalu impactful tapi beberapa kesempatan dia berhasil memenangkan duel dan punya shoot juga di pertandingan ini. Malo Gusto, ini yang menggantikan Enzo Fernandez di menit ke-66 akan gue kasih box merah karena dia gagal ya untuk mengamankan lini tengah Chelsea. Fofana digantikan Tosin di menit ke-75. Ini akan gue kasih box merah karena permainannya juga jelek banget. Pelanggaran yang nggak penting sehingga berbuah gol buat Chelsea ya. Nah buat Enzo Maresca ini akan gue kasih setup game box kuning karena gue agak nggak pede ya dengan setup game ini dan tidak dimainkannya Pedro Neto di posisi nomor 9. Menurut gue ini cukup membuat pertanyaan karena Joe Pedro kita tahu dari kemarin ini sudah drop performanya tapi terus dimainkan. Harusnya Joe Pedro menurut gue diistirahatkan dulu, diganti dengan Tyreek George ataupun bisa dengan Pedro Neto ataupun dengan pemain lain yang bisa didorong ke posisi nomor 9. Tapi ya itulah, dimainkannya Badia Sile dan Chalobah di dua center back menurut gue jadi pilihan yang tepat untuk rotasi. Permainan juga bagus, tapi sayang adjustment game di pertandingan ini yang mendowngrade permainan Chelsea. Jadi adjustment game akan gue kasih box merah, masuknya Tosin, digantinya beberapa pemain. Padahal kita masih punya opsi untuk menjadikan Moises Caicedo di bek kanan ataupun kalau itu terlalu beresiko,
Acempong bisa didorong ke back tengah, kemudian Malo Gusto dikembalikan ke back kanan, memasukkan Estevao ataupun Andre Santos menurut gue merupakan pilihan yang bijak di pertandingan ini. Tapi adjustment game, substitution yang dilakukan oleh Enzo Maresca di pertandingan ini so bad, jadi akan gue kasih box merah. Combination play juga begitu karena susunan pemain yang nggak jelas, banyak back yang ditaruh di posisi gelandang dan juga menyerang. Ini membuat nggak ada link up play dan bola nggak ngalir sama sekali di babak kedua, dan combination play akan gue kasih box merah di pertandingan kali ini. Ya, ini menjadi kegagalan Chelsea kedua kali untuk menang di bulan Desember. Di Premier League kita kalah melawan Leeds United dan juga di UCL kita kalah melawan Atlanta. Coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian bagaimana pertandingan ini dan siapakah pemain yang harusnya bisa mendapatkan box hijau atau justru harusnya mendapatkan box merah di pertandingan kali ini. Langsung tulis saja di kolom komen ya. Dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga buat Enzo Maresca. Gue berharap semoga ke depan di bulan Desember ini pattern yang mulai terjadi lagi. Menang dulu, setelah itu kita bingung, setelah itu kita kalah ya. Dan ini juga terjadi di musim lalu, di bulan-bulan Desember, Januari. Dan gue berharap semoga ini tidak terulang terus-menerus. Enzo Maresca harus bisa merotasi pemain dengan baik dan melakukan adjustment game jauh lebih baik lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya di bulan Desember maupun Januari ya. Kita akan melawan Everton selanjutnya. Itu merupakan game yang cukup sulit dan gue agak sedikit pesimis ya, walaupun bermain di Bridge, tapi dengan rotasi pemain ini semoga aja best starting 11 kita bisa benar-benar on form saat melawan Everton, karena kalau kita kalah melawan Everton, bye-bye top 4 ya, kita akan terlempar dari top 4 karena saat ini seluruh tim Premier League itu sudah mulai on fire, tapi Chelsea malah kedodoran di bulan Desember ya. Nah itu dia guys, video for today. Thanks for watching. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat like, komen juga, dan jangan lupa buat klik tombol subscribe, nyalain loncengnya supaya nggak kelewatan video dari Bridge of Blue. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join channel gue, ngomongin Chelsea di situ. Buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke Jersey Megastore, scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke Jersey Megastore, pilih jersey favorit kalian, check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Yap, walaupun berat, kita harus tetap dukung Chelsea. What's the blue, always be blue, up to Chelsea.